Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amalan serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Apa kabarnya para sedulurku? Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang saya ucapkan bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi dipermudah dan diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami menceritakan tentang asal muasal desa Sangkan Urip. Ketika Pangeran Walangsungsang mencari sejatinya agama Islam sebelum bertemu dengan Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang berada di desa Sangkan Urip. Pada saat itu masih memakai nama Sangkan Urip, selaras dengan nama sang pendirinya, yaitu Pangeran Sangkan Benghar, yang selanjutnya mendapatkan gelar Syekh Sangkan Benghar, yang selaras juga dalam ungkapan dalam bahasa Sunda, hidup teh kudu jeng huripna. Ku pertama desa Sangkan Urip adalah Pangeran Sangkan Benghar itu sendiri, putra siri Baduga Maharaja Pajajaran. Sangkan Urip berasal dari kata yang diartikan asal usul hidup atau asal muasal kehidupan. Desa Sangkan Urip berdiri pada tanggal 31 Mei 1511. Mangga kita saksikan sejarah dari Sangkan Urip melalui berbagai macam versi, mulai dari babat Cirebon dan juga para sepuh-sepuh tokoh setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkan Urip menurut versi yang lain, peperangan antara Walangsungsang dengan Sabdojati. Kuwu Sangkan mengalami kekalahan walau menggunakan pusaka golok cabang dan alih-alih ampal. Karena berbagai pusaka tidak mempan, Walangsungsang meneropong siapa Sabdojati itu. Sabdojati bertempat tinggal di Karangtumaritis. Kemudian Walangsungsang menggunakan peci miring untuk meneropong siapa Sabdojati itu. Ternyata Sabdojati adalah Sabdo Palon yang kemasukan sukmanya kaki semar. Maka Sabdojati berkata pada Walangsungsang, kalau kau memangku saya, maka sukmaku akan masuk ke ragam dan kamu akan bertambah sakti karena kamu kemasukan kaki semar sebagai lurahnya para Pandawa. Maka Walangsungsang disebut Kuwu Sangkan. Kemudian Kuwu Sangkan mengadakan selamatan nasi tumpeng lauknya ayam, selamatan yang diundang para wali yang memimpin doa Sunan Bonang, yang untuk selamatan nasi tumpeng lauknya ayam yang sudah dimasak. Tak lama kemudian ayamnya terbang hidup lagi, maka tempatnya disebut Sangkan Urip. Wallahu alam bishawab. Daerah ini masa lalunya disebut Gunung Kubang karena sumber air yang berlimpah sehingga ada sebutan pusar segara. Pada masa itu dihuni oleh seorang pendeta Buddha Parawa yang beraliran Sang Hyang, yang mendapat julukan Sang Hyang Naga.
Pada suatu ketika Sang Hyang Naga bertemu dengan seorang pengelana, dan beliau adalah Raden Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi, dari permaisuri yang bernama Ibu Subang Larang, murid dari Syekh Kuro. Niat Raden Walang Sungsang adalah mencari guru Islam yang bernama Syekh Nurjati. Namun Sang Hyang Naga tidak dapat memberikan petunjuk kepada Raden Walang Sungsang. Setelah beberapa saat beristirahat, pada suatu hari Raden Walang Sungsang dipanggil oleh Sang Hyang Naga untuk diberikan gelar nama Sangkan, karena tujuan utama Raden Walang Sungsang untuk mencari guru Islam sejati. Maka Sang Hyang Naga memberikannya lagi nama, yaitu Nur Urip. Jika digabungkan menjadi satu kalimat, maka dinamakan Sangkan Urip. Menurut sejarah Cirebon, karangan Pangeran Sulendraningrat dan Babat Mertasinga, pada suatu ketika Ki Gedeng Peneresan kedatangan tamu agung Syekh Syarif Hidayatullah yang tidak lain adalah salah satu waliullah. Maka sebagai tuan rumah yang sangat menghormati tamunya, dibuatkan perjamuan khusus untuk menyambut tamu agung tersebut. Dan akhirnya disembelihlah seekor ayam yang sedang mengeram telur-telurnya yang berjumlah 7 butir. Dan jadilah hidangan tersebut, dan dibawalah untuk dimakan pada saat makan bersama. Namun setelah makanan telah habis, barulah sang istri Ki Gedeng Peneresan memberitahukan jikalau ayam yang disuguhkan tadi sebenarnya ayam yang sedang mengeram telur-telurnya. Syekh Syarif lalu merasa kasihan terhadap telur-telur itu. Lalu Syekh Syarif menyuruh istri Ki Gedeng Peneresan untuk mengumpulkan kembali sisa tulang dan bulu ayam. Dan berkat doa Kanjeng Sunan Syekh Syarif tersebut dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubahlah kembali menjadi seekor ayam hidup, lalu bisa mengeramkan telur-telurnya kembali. Setelah itu, kampung ini dinamakan Sangkan Urip. Ki Gedeng Peneresan, pekerjaan sehari-harinya adalah seorang petani lahang. Setelah bertemu dengan seorang waliullah, diberitahukan sedikit-sedikit tentang ajaran Islam. Maka pada saat ingin mengambil hasil panen, Syekh Syarif mengajarkan jika ingin panennya bagus, sebelum memulai mengambil panen, disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat agar membawa berkah. Lalu keesokan harinya, ketika ingin membawa hasil panen itu, lodongnya terasa sangat berat sekali. Ditumpahkannya hasil panen itu oleh Ki Gedeng Peneresan, ternyata isinya emas dan berlian, dan akhirnya dinamai kembali menjadi Mbah Benghar. Akhir cerita, Ki Gedeng Peneresan mempunyai 2 nama, Mbah Buyut Sangkan dan Mbah Benghar. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama tadi video cerita tentang asal muasal nama Sangkan Urip. Jadi bagi para sedulur-sedulur yang berjiwa petualang, mangga silakan. Di situ terdapat sebuah kebun balong Sangkan Urip yang berlokasi di Desa Sangkan Urip, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Wisata ini sangat cocok bagi para sedulur yang berjiwa petualang, berspiritual. Mangga silakan. Di situ suasana alamnya sangat sejuk dan terdapat 2 buah balong atau kolam keramat, yaitu balong pancawarna dan balong pancaroba. Tapi bagi hati-hati, balong ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Semua tempat pasti seperti itu. Dan pengalaman saya pribadi ketika di balong, makanya saya terkadang kalau berzikir di balong atau bertawasul di balong itu, terkadang mendapatkan suatu serangan para sedulur dari bangsa-bangsa siluman. Jadi berhati-hatilah bagi para sedulur yang memang berjiwa petualang. Mugi-mugi selalu diberikan keselamatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mangga dicoba para sedulur. Kula pamit para sedulur. Mohon ampura jika dalam penyampaian ada kesalahan dan kekhilafan dalam ucapan. Kula mohon ampura sedalam-dalamnya. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.